Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan pada siang hari ini apa ini, Mas? Ya untuk sementara ini masih rokok dan ngopi. Rokok dan ngopi. Dan cuaca sedikit mendung. Gimana poli jadi, Mas? Jadi insya Allah Ya wis, sedang siap-siap. ada tantangan dari BNI 46. Ada tantangan dari mana? BNI 46. Itu pemainnya siapa aja, Mas? Ini Pak. Terakhir itu pemain BNI 46 itu siapa ya? Sekitar Dian Lukis siapa lagi? Ya banyak pemain-pemain timnas yang ada di sini. Ya nanti lawan kita sedikit berat, tapi sedikit aja ya beratnya. Nanti Kita kita bisa akan bertemu dengan tim Gacus. Gascus. Gacus. Volleyball. Udah siap-siap melu orang. Yuk. Yo, Dang. Bang, cak. Tunggu kantor lu. Sambil menunggu yang lain siap-siap, kita ngobrol-ngobrol dulu. Piye to iki? Yo kono. Aku arep kelinggih. Barang ora berulang. Berulang tak. Kakek pun dipikiran ya. Nggowo-nggowo apa ngono. Nyanyi ngopo ngono. Kopi ini sini tuh. Usung ke mobil. Tapi rokok. Loro. Siapan poli kita harus kencengin kopinya. Ya. Meskipun belum makan ya, Mas. Makan itu nomor 2. Ya yang penting rokok dan ngopi. Penting rokok dan kopi. Rokok ngopi, lali karo mati. Dungu danah ora ya berapa. Loh. Kamu loh. Yo ah. Indonesia. Yo. Ada kebengesan bedaan Mas. Lah iya. Suwen Jajang itu. kita lihat suasana kami sekitar mudah-mudahan nggak hujan lah dan kita jadi untuk poli. Nanti kita langsung lanjut di sana ya teman-teman. Oke teman-teman, kita sudah sampai di Gubuk Mas Ganang, dimana kalian pasti sudah tidak asing lagi dengan suasana rumah Mas Ganang ini. Alhamdulillah adem banget. Tadi niatnya mau poli tapi belum ada orang. Biasanya jam berapa? Sore Mas, setengah 5. Ya, kita sambil menunggu kita sowan ke tempat Mas Ganang di mana. Ternyata di sini Mas Ganang itu sedang mempacking tasbih dan gelang Kalimasada. Nih jadi record untuk saudara semua yang belum sampai pesanannya, mohon bersabar karena memang packingannya tuh manual dan terbatas, tidak ada pekerja atau mempekerjakan, tidak ada Manual pack. Ya kalau. Jadi tonggo Teknotek ya bengkel. Ini untuk hari ini pengeluaran yang akan dikirim kira-kira berapa? Enggak, ini sebulan dulu baru kirim hari ini. Oh, yang sebulan yang lalu baru kirim hari ini. Enggak, maunya pesanan sebulan baru Di packing hari ini. jadi sebulan sekali. Sebulan sekali ya. Berarti kira-kira ini yang akan meluncur berapa bis? Ya sekitar 50-an lah. 50-an bis. Nah, itu mungkin salah satu dari bis tersebut punya sampean, mohon bersabar ya karena memang prosedurnya seperti itu. Nunggu. Oh, Jadi memang pembuatannya memang lumayan lama. Oh. Jadi ya buat yang mau saja
kalau nggak mau ya nggak apa-apa. Iya. Ini ya syukur-syukur ya mau. Ya, mudah-mudahan mau. Gimana ini? Iya. Kayak yang maya-maya. Kita coba satu. Ini salah satu nih. Wangi ya Mas? Itu sudah melalui proses. Ini jadi Pak kok kira Campur lah. campur. Iso nyatek lho wong lewat dicatek. Untung ning bangi. Jadi Ciri khas. baunya tuh harum ya. Dimana gelang dan tasbih ini mempunyai bau yang harum. Ini bau ini hilang nggak Mas? Insya Allah kalau sering disemprot ya nggak hilang. Yang namanya bau nempel masalahnya hilang. Yang penting disemprot itu disemprot. Jadi nek tuku kuwi sak minyak es kan. Siap. Oh ada minyaknya? Nggak ada. Oh nggak ada. Pakai minyak wangi sendiri aja. Aku bukan jualan minyak wangi. Oh bukan. Sama yang minyak-minyak itu. Kelebihan dari tasbih ini mungkin saya baru ngomong. Yang paling saya sukai kelebihan dari tasbih ini yaitu tidak mempunyai khasiat apa-apa. Itu kelebihannya. Ya. Jadi saya senang kalau udah bicara yang lain-lain itu bukan simpasiun, bukan saya. Ya, itu. Saya punya anu Mas. Punya apa namanya? Punya flash disk tapi mempunyai kelebihan Mas. Oh, Jadi flash disk ini buat menyimpan berbagai ilmu Mas. oh ya pasti. Ilmu kebal. Kalau pegang flash disk itu bisa kebal, bisa mendapatkan. Oh ya ya, aku sudah nonton videonya. Kok bisa barang kok bisa buat kebal? Ada mas, Oh ada. barangnya untuk kebal sebenarnya ada. Oh ada. Di mana itu Mas? Aku Iya, nggak di- ngerti. Oh iya. Ya, walaupun dibully kebal. Oh iya. Rai gede Mas. Oh, rai gede. Rai gede. Yang dekat motor pincang. Ya beginilah suasana di gubuknya Mas Gase di mana beliau itu Menghabiskan waktu. nah jerih payahnya itu menghasilkan seperti ini dari beberapa tahun yang lalu. Mungkin nah pas saya mau ngomong di sini boleh. Monggo boleh. Sambil Mas dianggap aja rumahnya. Iya ya. Banyak sekali yang berasumsi kalau ini jadi jutawan gara-gara YouTuber. Iya. Gara-gara mempunyai channel banyak dan mewasifkan akhirnya jadi jutawan. Tapi sebenarnya Ya mungkin saya baru ngomong di sini. Jujur teman-teman, bukannya saya tidak merasa bersyukur menjadi seorang konten kreator. Cuma kalau asumsi karena menjadi jutawan gara-gara YouTuber, ya memang benar jutawan ya. Tapi kalau asumsi karena menjadi miliarder gara-gara YouTuber, saya akan patahkan di sini. Salah, perlu diluruskan. Saya berani cek penghasilan YouTube dari awal konten sampai sekarang itu paling di angka ya 4 tahun ya, itu ratusan lah, saya nggak hilang, itu ratusan juta. Jujur sejujur-jujurnya sekitar 200 sampai 300 jutaan lah. tapi kan itu kan bertahap Pak. Enggak satu bulan Enggak dari bertahap. dari berapa tahun yang lalu sampai sekarang 4 tahun. 4 tahun yang lalu ya? Iya. 4 tahun yang lalu sampai sekarang kalau dikumpulkan berjumlah seperti itu. Ya, itu 4 tahun sekitaran segitu. Jadi kalau saya bisa membeli mobil gara-gara ini ya. Jujur teman-teman, saya memang apa namanya mempunyai pekerjaan di luar itu banyak. Ya usaha-usaha kecil-kecilan lah, intinya banyak. Saya main ini itu banyak.
itu bukan murni gara-gara YouTube saya. Tapi asumsinya Mas Gasus semakin melejit, temannya semakin ketinggalan. Kan di sini perlu digarisbawahi kan seperti itu. Saya berani berkorban tidak tidur sampai 24 jam. Toh jangan disamakan dengan yang tidurnya nyenyak di siang hari. Ya. Kan seperti itu. Kalau udah mengatakan seperti itu kan kita lihat dulu dapurnya seperti apa. Bukan berarti saya ini ngangsa kepada dunia ya, bukan berarti. Banyak itu belum tentu ngangsa loh Mas ya. Iya. Yang terkadang malah sedikit itu ngangsa malah banyak. Ya. Karena kalau barometernya mengenai mencintai dunianya itu bukan karena sedikit dan banyaknya, akan tetapi karena terikatnya kepada dunia. Nah, itu. Ya, tinggi itu. Enggak semua orang nyampe. Barometernya Barometer itu kosakata yang jarang keluar diucapkan oleh seseorang. Jadi ukuran. seumpama kan ini saya gambarkan Mas Purnomo makan sama gesek ikan asin ya. Mas Pur itu bisa terikat keduniawian daripada saya yang makannya pakai Daging sapi. Iya. Karena apa? Karena Mas Pur ini udah makannya gesek, wah kayaknya ditambahin daging sapi mah enak. Wah, geseknya tambahin sayur ini mah enak. Jadi terus dalam pikiran kita terus mengucapkan berdoa itu yang dimaksudkan keterikatan kepada dunia. Itu hati-hati, bukan karena nominal banyak dan sedikitnya, namun Rasa cukup. nah nanti kalau ada yang mengatakan lagi kono Setioko kaya raya rumah seharga 1 miliar, bohong. Jadi malah kalau persenannya tuh hasil yang terlihat pada saat ini itu persenannya tuh dari YouTube berapa persen, dari kerjaan bisnis berapa? Sekarang yang aset ya enggak, bukan sombong, biar saya terbuka saja ya. Iya. Ya, Dari menimbulkan seumpama pemikiran yang salah. iya, saya seumpama mempunyai sekarang ya, saya gambarkan sekarang seumpama saya mempunyai uang atau aset seharga 10 juta. Ya. Aset yang dari YouTube itu sekitar 15 juta. Di 85 juta saya 100 juta loh tadi. apa? Ulangi ya. Jika saya mempunyai aset 100 juta, itu aset dari YouTube sekitar 15 juta. Yang 85 juta Dan 85 saya memang kerja di luar YouTube yang jelas. di luar. Apa nanti ada yang tanya lagi nih Mas Bupati? Apa aja Mas itu kok di luar YouTube itu kok bisa segitu? Maju di proyek. Proyek ya. Saya sering ikutin proyek yang bukan tanah, Material. itu maju di sini. Gamblang ya. Ya gamblang dan Terus usaha apa saja Mas Gasa yang ditekuni semenjak beberapa bulan akhir-akhir ini memang untuk proyek saya benar-benar berhenti. Tapi ya saya bersyukur proyek memang saya lagi nggak jalan. nah, di sini bebas Mas kalau Ya. Proyek nggak jalan, akhirnya apa? Ketabrak dolar kuning kemarin ya, kuning-kuningan. Nah, ini maaf tak potong Mas. Banyak penonton, kenapa sih dibilang kuntilanak, kenapa kan pasti ada sesuatu di balik itu. Seperti ini teman-teman, karena YouTube khususnya konten misteri kan sering sekali ada adegan kekerasan Kekerasan dalam berdarah-darah, perang. berjatuh-jatuh. Itu hanya bisa diatasi entah dari mana sumbernya. Oh kalau dijudulin kuntilanak kok jadinya hijau. Nah itu teman-teman, jadi bukan berarti males kasih judul, bukan. Kita kerja, kita marketing ya. Ya namanya mengupload video biar banyak yang nonton kan, Kita kemas secantik ini. ya semenarik mungkin. Tapi karena halangan tadi ya seadanya, ya sebisanya hanya judul kuntilanak ya itu
bukan berarti Yang kita penting malas. isinya. Ya. Ya, jadi itu ya teman-teman ya penjelasan dari Mas Ganang secara langsung mengenai dalamnya penghasilan dan apa yang dipunya sampai saat ini tuh sudah dijelaskan semua oleh Mas Ganang. Jadi bukan berarti yang dilihat nih Mas Ganang semakin besar temennya semakin ketinggalan. Itu bukan, itu salah besar. Nih. Sebenarnya berjalan di YouTube itu kita berjalan bersama toh. Tapi kan di luar YouTube itu kita berbeda-beda. Mas Ganang punya bisnis ini, saya tidur, Mas Putra punya keperluan ini, gitu kan. Nah itu yang membedakan dari satu dan yang lainnya tuh itu. Kalau ada yang ngomong meminta sama sih enggak, paling tidak ya sedikit bisa mengimbangi. Iya. Semuanya itu pasti bisa mengimbangi, tergantung kinerja kita. Iya. Ya, kan? Loh, udah tidurnya miring siang hari, terus lihat kalau saya lagi panas-panasan ya siang hari ya, terus bikin story WA indah pada waktunya. Lah, Nah, ini kan saya jadi pertanyaan, kok indah banget ini? Ratu indah pada masanya. Itu kan pada sedikit gambaran loh. Iya. Bukan berarti saya mengecilkan orang malas, Bukan. itu kan pilihan. Pilihan. Hidupmu ya pilihanmu. Mau enak apa enggak ya pilihan. Itu satu. Yang kedua, yang tidak bisa dipungkiri, rezeki itu tidak akan pernah bertukar. Iya. Jangan pernah salahkan orang gara-gara orang itu saya miskin. Itu enggak ada teori. Nggak ada, nggak ada. Jatahmu sekian, setelah kamu rezekinya sudah berikan, nanti kamu dibuntuti. Tapi ada Mas, karena kata itu orang itu jadi malas. Rezeki sudah ada yang ngatur. Ya udah, aku berarti rezeki saya ngatur gitu. Demi karo Gusti Allah, rezekiku. Ya wis aku turu-turu ae. Nah, salah meneh. Itu salah lagi. Kita harus mencari jalannya. Nanti Allah kan memberi. Takdir ada dua nih. Takdir memang yang sudah Ditakdirkan. ditakdirkan dan takdir ikhtiar. Nah, Itu yang fungsi sama. kata ikhtiar tuh masuknya ke situ ya. Nah, mentang-mentang jodoh udah ada yang ngatur, Wes. Ini mau mana? Ya ini nggak usah ke jodoh dulu. Lebih ke ini aja finansial dulu. Kalau jodoh tuh kayak kena mental gitu. dan menurut saya banyak sekali Mas Ganang sekarang sudah sukses ya. Kalau saya itu jauh banget dari kata sukses, karena yang namanya sukses itu memiliki banyak aspek bisa dikatakan sukses. Yang pertama, sukses yang sudah paling mencolok ya, duniawian lah, kita mempunyai harta kita. Sukses bersama sosial lingkungan kita guyub rukun. Ya, Sukses dalam beragama, ya benar. Sukses dalam rumah tangga, ya. itu aspeknya memang Luas. luas. Jadi kata sukses itu belakangnya itu yang beda-beda. Salah sekarang asumsi itu menurut saya orang sukses kaya raya itu salah. Nih, belum tentu yang muda mempunyai sesuatu yang banyak, yang sampai luber-luber, itu bahagia, itu gak jamin. Enggak jaminan. Karena apa? Banyak sekali orang yang sudah kaya raya, buktinya masih cari pelarian ke narkoba. Ya, Banyak kan? banyak Yang kaya raya tapi bunuh diri banyak. banyak sekali. Itu di Jepang kasus seperti itu memang menjadi sebuah hal yang biasa karena saking banyaknya. Saya mengalami. Karena kita tahu 3 rumus ini. Yang pertama, manusia ini di waktu kita kecil di SD itu kita itu selalu diajari. Yang pertama itu manusia makhluk yang sosial. Ya, nah. Itu yang mengganggu kebahagiaan dan menentukan kebahagiaan dan kesedihan kita. Coba kamu sama kerabat berantem, ya kan? Mengganggu mood kita nggak? Nah itu. Yang kedua, manusia itu makhluk yang biologis. Kita mempunyai pasangan kok aneh, angel, itu mengganggu kebahagiaan kita juga. Nah itu kan unsur aspek bagian. Dan satu yang tidak diajari dalam sekolahan itu, manusia adalah makhluk yang spiritualis. Kalau kita sudah mempunyai 3 semuanya balance, insya Allah ya nggak sampai ke yang Diri. bundir.
salah satu dari itu tidak bisa menjalaninya, mungkin ya akan menjadi stres, nggak mood melakukan ini, nggak tenang, nggak imbang, nggak beres. Hubungan yang baik, punya pasangan yang memang sesuai dengan misi dan tujuan kita, dan mempunyai spiritual agama yang benar-benar kental. Insya Allah itu terhindar dari gelisah gundah galau merana. Iya. Keluar ketemu tetangga juga sosial yang baik. Terus metu pisui tanggane bangun teko omah pikiran mana sosial itu. Nah, itu semakin zaman kesini itu kan semakin berubah. Semakin apa? Semakin berubah. Semakin berubah itu dalam arti contoh kecil, rumah pada zaman dahulu, khususnya rumah Jawa, kenapa pintunya lebih rendah daripada kepala orang? Apa itu? Filosofinya ada? Filosofinya ada, Mas. Bukan karena si tukang salah ukur, bukan. Jadi memang harus menunduk. Nah, sopan itu santun. menandakan sopan santun bertamu itu. Jadi yang tuan rumah ada di dalam rumah itu masuk rumah tuh kan nunduk gitu, nunduk, menunduk. Bahkan keluar juga dia akan menunduk lagi, menghormati si tuan rumah. Ya itu teman-teman, semuanya mengandung itu ajaran kalau kita benar-benar mau mempelajarinya ya. Memaknai juga. Terus lagi ini, saya mungkin ngomong, saya kalau ngomong di pembukaan nanti dimarahin banyak ngomong mas. Nah ini kesempatan. Oh iya. Kesempatan. Sak jam full ngomong tak persilahkan. Dalam hidup ini kalau kita tidak mempunyai keyakinan terhadap diri kita ini akan terombang-ambing terus menerus. Seperti yang dipesankan oleh ayah saya dulu itu, kau hanya memiliki 2 telapak tangan, kau tidak akan pernah sanggup untuk menutupi banyak mulut di luar sana. Ya. Yang bisa kau lakukan adalah menutup kedua telinga. Ya. Dari kejadian ini saya teringat dengan filosof ya, seseorang filosof itu Sahrudin Hoja. Mungkin pernah dengar Sahrudin Hoja? Jadi di zaman dulu ketika Sahrudin Hoja bersama anak laki-lakinya mau pergi ke suatu tempat, itu Sahrudin Hoja dan anak laki-lakinya itu membawa 1 ekor keledai kurus, di mana Sahrudin Hojanya menuntun keledainya karena keledai kurus, dan si anaknya menaiki keledai itu dituntun sana. Sampailah tiba menemui sebuah kerumunan orang. Tiba-tiba salah satu dari kerumunan orang itu mengatakan, oh Sahrudin pekok, anaknya malah suruh naik, dia malah suruh jalan kaki, mengajarkan adabku seperti itu kepada anaknya. Harusnya Sahrudin yang naik, anaknya yang nuntun, dan harusnya ya. Akhirnya mereka bertukar posisi. Sahrudin naik, anaknya menuntun, sampai menemukan sebuah gerombolan orang lagi. Dan bilang kepada si Sahrudin, anak nggak tahu diri. Bapak nggak tahu diri. Bapaknya enak-enak naik keledai, kok anaknya suruh jalan kaki. Nah, akhirnya mereka naik dua-duanya. Ketemu gerombolan orang lagi mengatakan, oh manusia nggak punya pri kehewanan mancen ya. Keledai kurus kecil dinaikin 2 orang. Akhirnya mereka turun, dua-duanya menuntun. Ketemu gerombolan orang lagi, oh alah dikasih fasilitas sama tuan keledai suruh naik, malah nggak dinaikin. Salah. Nah itu arti dari filosof tersebut. Sampai akhirnya si Sahrudin itu berpesan kepada anak laki-laki, nah jika suatu saat kau ingin memotong rambut dari ekor keledai itu, jangan sampai kelihatan orang. Karena apa? Karena ada sebagian yang mengatakan motongnya terlalu tipis, ada juga yang sebagian mengatakan kurang tipis. Nanti jika kau masih mengikuti apa omongan dari orang, keledai kita tidak punya ekor, habis. Nah itu kan, maksud nggak? Ya, saya benar. Nah
Kalau kita masih mendengarkan orang suruh ini, kita capek, Kacau kacau. Akhirnya nggak punya ekor nanti. Kayak si keledai itu. Nah, dari cerita itu yang menguatkan saya, oh iya ternyata yang penting kita punya keyakinan, kita merasa bahwasanya ini benar sesuai dengan tuntunan dan syariat. Ayo kita maju lakukan saja. Persetan dengan apa yang mereka ucapkan, karena kalau setan tidak berhasil menggoda untuk jahat, setan itu berhasil menggoda untuk merasa dirinya paling benar. Itu Wasis itu eksklusif yang nggak pernah dikatakan oleh Mas Ganang di pembukaan karena terlalu lama nanti oh saya Mas Gasih banyak omong, Mas Gasih banyak bacot lamaan Mas pembukaannya dan eksplor dan perang. loh. Padahal kalau kita cermati ya, kalau kita punya istri ya, khusus yang beristrinya, kalau langsung dus nggak ada sensasinya. Iya. Bukti Saya nggak lepasin tahu. satu-satu Nah, dulu. saya nggak tahu. Kalau saya nggak paham. Ya. Itu biar apa? Ya itu biar untuk menghidupkan suasana. Sahdu ya? Biar sahdu. Nggak langsung jos. Loh itu nggak ada bedanya sama ayam. Dia nggak Temu tuh bro. Wah, nggak baik. Itu seperti kita mau makan ikan, kalau langsung beli dari pasar kan kurang nikmat. Kita nyari ikan. Pancingnya. tapi semakin berkembangnya zaman, orang itu saya lihat, ini versi saya, nanti kalau gimana orang ya ini kan versi saya, itu kehilangan rasa kesabaran yang sangat banyak. Karena apa? Zaman dulu waktu HP-nya Nokia 6630 itu kita mau masuk ke Google saja itu memerlukan berapa waktu ya? Menit ya? Kan waktu itu masih KB, PS ya. Iya. Kita bisa sabar, Bisa. ya kan, menanti. Web trick Mas. Web trick gitu. Masih web trick ya. Main game. Zaman masih Windows. Iya. Sony Ericsson. Nah, sekarang udah 4G ya. Giliran sinyal tiba-tiba berhenti menjadi 3G. Ya lah. Misu. Nggak bisa tapi. Yang tadinya di sana agak kota itu kan ada sinyal nih. Nah, giliran masuk ke Keran sini kan hilang. Wah, jancok. Wah. Enak ya. Ada itu. Ya itu termasuk penjajahan akhir zaman ya. Manusia semakin dikurangi rasa kesabarannya, pengennya yang instan saja. Padahal hati-hati, biasanya yang instan itu berbahaya. Ya, Biasanya yang instan didapatkan itu juga tidak akan bertahan lama. Itu akan instan untuk hilang juga. Nah, dan instan itu berbahaya. Sama saja Mas, terkadang yang indah-indah itu cepat Bahkan. ya. Yang boleh bojo yang nggak usah yang indah. Lidah soalnya udah istrinya orang. Istrinya Istri apa yang keluar itu namanya Indah Mas. Jadi nggak boleh jangan Indah. Ya doain aja Mas tahun depan saya bisa melangsungkan salah satu syariat agama yaitu manusia. Oh, tahun depan Insya Allah. bulan Sapar ya. Bulan Sapar tuh. Sapar ini Gusti Allah. Sapar. biasanya nek ras tuh minggu. Aku lihat saudaraku ngerasa tuh minggu Mas. Kita tahu sedikit ada perubahan. Tahun depan ya. Lebih signifikan lah ya. Lebih Tahun menjurus. depan aja 2023 2024 semakin tidak jelas lagi. Coba Mas Bur yang sudah menjalani nikahan berapa tahun? Saya 4 tahun. 4 tahun berarti lebih lama nikah Mas Bur daripada saya. Oh berarti lebih dulu Mas. Mas Bur 2018. kalau saya 9 bulan Juni tanggal 10 berarti kan lebih lama Mas Bur 1 tahun Mas Bur udah enak ya. Saya baru menyusul padahal segi umur jauh. Jauh. Pokoknya
Mas Danang. Saya Danang itu masuk di atas saya, dan Iya. Mas Pur itu di bawah saya. lah itu Dia kan. melewati. Umpan. Kalau tim Gases saat ini yang sekarang ini itu berurutan loh. Bener-bener saya paling tua. Oh. Itu asli. Iya. Saya, J, Diki, Pur, Re. Oh. Dia kan benar. umurnya kayak gini. Oh. Kalau yang dulu saya muda. Berarti urutan muda ketiga. Pulang dari Nah, yang lain memang berumur-umur. Sudah bentar lagi sambung. Sambung 30. Berarti berurutan itu sesuai ya Mas. Kenapa kok bisa dibilang berurutan? Itu kan ada alasan urutan gitu. Iya. Sesuai kemampuan. Uish, saya nggak tahu itu. Kemampuan nunjuk ikannya naik, yang ambil temennya. Ingin murid capek. Tapi Ray nggak ikut lagu itu. Nggak ikut belum. Seru banget Ray. Jadi ada pengalaman ini apa ya? Karomah. Kita tuh di sungai ngobati ikan ya teman. Bukan ngobatin. Apa sih? Jenuh. Jenuh tuh. Iya jenuh. Jenuh ya. Jenuh ikan. Jenuh ikan. Jadi Mas Gasing itu kan ilmunya paling tinggi tuh. Dia nunjuk aja ikannya langsung naik ke atas sendiri. Jadi itu di bawah tuh kita semua, Mas Gasing di atas. Itu jajan itu ikannya. Oh ya Mas Nena. Itu berarti ilmu jarang dipakai ya. Jangan dipakai itu Mas. Ilmu tunjuk. Ilmu tunjuk itu. Dan masih diinget-inget sampai sekarang. Masih itu langsung. Tapi memang harus seperti itu Mas. Kalau nggak ada orang di atas, nggak akan bisa melihat ikan yang berada di bawah. Nah, Itu. satu. Yang kedua takutnya ya nggak ada yang megangin embernya. Nah, itu kalau tumpah malah lepas lagi. Nah, ya kan? Semuanya memang harus adil, tidak harus sama rata. Ya. Tuh. Yang penting jangan saling iri dengan yang lainnya. Kalau kita iri, wah Mas Gasing penak meneng dhuwur. Lah Mas Gasing sapa ngerti tuh Gasing paling abot. Iya, Gowo Pak sak ember. Gowo karung sak wenge. Lakukan Nah, Ri, iya. ketemu Ri, ya kan? Ini yang enggak lah. Saling melengkapi. Iya, saling melengkapi. Kalau sekarang ibarat di proyek yang metik ngiri sama yang ngenam itu ya, kalau metik semua kan nggak ada yang ngenam. Malah rokok. Nah, iya, malah ngenam semua nggak ada yang metik, kan harus saling melengkapi. Ya itulah kurang lebih. Sering bikin video kayak gini mungkin biar sedulur tahu dapur-dapurnya. Jadi tidak mengiring sebuah opini. Wah ini